Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga semuanya selalu sehat ya. Nah, video kali ini itu mengenai mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Materinya adalah Bisnis Elektronik Global dan Kolaborasi. Video ini ya sebenarnya dalam materi tersebut tujuan pembelajarannya ada 5. Yang pertama adalah tentukan dan jelaskan proses bisnis dan hubungannya dengan sistem informasi. Kemudian yang kedua adalah mengevaluasi peran yang dimainkan oleh sistem yang melayani berbagai tingkat manajemen dalam bisnis dan hubungannya satu sama lainnya. Kemudian yang ketiga adalah jelaskan bagaimana aplikasi perusahaan meningkatkan kinerja organisasi. Pertanyaan yang keempat, tujuannya adalah menjelaskan pentingnya kolaborasi dalam kerja tim dalam bisnis dan bagaimana keduanya didukung oleh teknologi. Yang kelima adalah menilai peran fungsi sistem informasi dalam bisnis. Pada video untuk materi bisnis elektronik global dan kolaborasi itu terdiri dari 2 part. Yang part pertama akan mempelajari mengenai suatu kasus yaitu Thales merangkul pembelajaran sosial. Ini adalah kasusnya nanti kalian pelajari sendiri, cuman ada beberapa pertanyaan dan harus ada ilustrasinya seperti apa. Kemudian ada proses bisnis dan sistem informasi. Dan yang terakhir di part pertama adalah jenis sistem informasi. Untuk yang part kedua, mempelajari mengenai sistem untuk kolaborasi dan kerja tim, kemudian fungsi sistem informasi dalam bisnis. Kita masuk ke yang part pertama ya. Telus itu adalah sebuah perusahaan di mana dia merangkul pembelajaran sosial. Nah, permasalahan yang berkembang pada Telus adalah perlu menangkap pengetahuan karyawan karena 40% tenaga kerja mendekati masa pensiun. Kemudian, solusi yang diberikan oleh Telus adalah teknologi baru untuk berbagi pengetahuan kolaboratif. Nah, di situ ada salah satu software yaitu Microsoft SharePoint Server 3010. Dia menyediakan platform seluruh perusahaan untuk kolaborasi, akuisisi, dan transfer pengetahuan dan juga dia digunakan sebagai alat sosial. Nah, di sini kita tahu bahwa ya peran IT dalam kolaborasi dan mendokumentasikan pengetahuan. Jadi nanti bagaimana caranya Microsoft SharePoint Server 3010 ini eh, dapat menangkap semua pengetahuan karyawan ya. Karena tenaga kerja yang sudah mendekati pensiun, dia memiliki pengetahuan atau mungkin memiliki istilahnya dia sudah berpengalaman dalam bekerja dan mereka harus mentransfernya kepada karyawan yang masih muda supaya bisa melakukan atau mungkin bisa menggantikan beliau-beliau telah yang telah expert dalam bidangnya. Nah, yang muda-muda ini dibutuhkan kolaborasi bagaimana caranya supaya mereka bisa expert. Kolaboratif inilah yang mereka harus lakukan melalui Microsoft SharePoint Server. Dari sini menggambarkan juga kebutuhan untuk mengubah budaya organisasi dan proses bisnis untuk menggunakan sistem informasi secara efektif ya. Dengan adanya tenaga kerja yang masa muda dengan pengetahuan atau pengalaman kerja yang sudah diajarkan oleh tenaga kerja yang mendekati pensiun, secara otomatis nanti perusahaan tidak lagi akan down dengan karyawan yang belum memiliki pengalaman ya, sehingga uh, perusahaan akan terus berkembang. Nah, kita akan mempelajari proses bisnis dan sistem informasi. Nah, kita tahu proses bisnis adalah inti dari setiap bisnis. Dari proses bisnis itu bisa juga menggambarkan mengenai arus materi, informasi, dan pengetahuan. Bisa juga dia berupa set kegiatan atau langkah-langkah yang harus dilakukan. Bisa juga dia menggambarkan untuk mungkin karena di proses bisnis itu lebih terikat ke area fungsional atau lintas fungsi.
Nah, bisnis itu sebenarnya dapat dilihat sebagai kumpulan proses bisnis. Karena di sini kalau proses bisnis itu kan dia hanya set kegiatan ya. Jadi set kegiatan untuk mencapai satu tujuan. Padahal di suatu bisnis biasanya tujuan kita tidak hanya satu, melainkan banyak tujuan. Oleh karena itu, dia merupakan kumpulan dari proses bisnis. Nah, proses bisnis dapat berupa aset ataupun kewajiban karena di mana kalau dia merupakan aset berarti dia unik daripada perusahaan lainnya sehingga tidak dimiliki oleh perusahaan lainnya dan itu harus benar-benar kita jaga ya. Kemudian mempelajari proses bisnis perusahaan adalah cara terbaik untuk mempelajari banyak hal tentang bagaimana bisnis itu sebenarnya bekerja. Jadi di sini nanti dia kan kita bisa melihat bagaimana bisnis itu bekerja dari proses bisnisnya. Contoh dari proses bisnis yang dia adalah fungsional, dia bisa pada bidang manufaktur ataupun produksi. Contohnya adalah nanti proses bisnis merakit produk. Jadi merakitnya itu menggunakan manusia atau dia menggunakan mesin. Kalau misalkan menggunakan manusia, nanti bagaimana cara alokasi manusia, sumber daya manusia tersebut dalam merakit produk. Kemudian ada tujuan fungsional yaitu untuk penjualan ataupun pemasaran ya. Zat dan pemasaran. Jadi ini bisa dua-duanya atau salah satunya. Yaitu tujuannya atau proses bisnisnya lebih cenderung ke mengidentifikasikan pelanggan. Dengan mengidentifikasikan pelanggan berarti kita nanti bisa membuat booming penjualan dan pemasaran atau mungkin strategi bisnis atau strategi pemasaran yang harus kita lakukan itu seperti apa. Kemudian fungsional di bidang keuangan dan akuntansi. Contohnya membuat laporan keuangan. Jadi nanti di sini report yang harus dikeluarkan itu seperti apa. Kemudian di fungsional sumber daya manusia itu adalah memperkerjakan karyawan. Di dalam memperkerjakan karyawan itu kita tahu bahwa tidak mungkin kalau misalkan dalam suatu perusahaan tersebut setiap tahun menerima uh, menerima karyawan ya, itu bisa memungkinkan juga bisa tidak memungkinkan dan semua itu ada suatu pertimbangan dari perusahaannya baik di bidang misalkan mereka sebenarnya butuh nggak sih dan seberapa banyak mereka butuhnya. Jangan sampai nanti dalam satu waktu mereka merekrut banyak orang sehingga nanti di masa depannya ya sebanyak orang tersebut akan pensiun dan tidak ada menggantikan yang sebanyak itu juga. Jadi kalau bisa setiap tahun dibuat beberapa karyawan memperkerjakan karyawan. Akan tetapi dari sini juga dari pihak perusahaan juga bisa bingung karena apa? Kalau misalkan setiap tahun dia memperkerjakan karyawan, berarti pada awal berdirinya perusahaan mereka akan kekurangan karyawan karena sedikit. Kemudian masuk lagi sedikit karena masuk lagi sedikit. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, eh, perusahaan itu juga harus merange atau merencanakan seberapa banyak karyawan yang harus mereka pekerjakan atau yang harus mereka rekrut setiap tahunnya. Proses pemenuhan pesanan itu bisa digambarkan seperti ini ya, di mana untuk proses bisnis dari pemenuhan pesanan itu melibatkan beberapa fungsional atau departemen, yaitu departemen penjualan, ya sales, kemudian departemen akuntansi, dan juga departemen manufaktur dan produksi. Nah, dari proses bisnis ini dimulai dari yang sales, itu dia akan mengenerate order atau dia akan menanyakan seberapa banyak ordernya dan dia akan mengirimkannya ke dalam perusahaan. Setelah dikirimkan perusahaan, si pihak akuntan ya, dia akan melihat cek kreditnya. Cek kreditnya itu maksudnya yang order tadi terpercaya atau tidak. Kalau misalkan terpercaya, kita akan buat ya atau approve atau tidak kreditnya. Kalau kita approve,
itu masih dilakukan oleh accounting. Jadi di sini kita tahu bahwa si sales harus ngapain, kemudian mereka harus kemana. Jadi dari sini kita tahu sales melakukan 2 kegiatan dan setelah itu mereka akan menghubungi accounting. Baru accounting melakukan beberapa kegiatan ya. Kegiatan yang pertama adalah cek kredit, kemudian setelah terpercaya akan di-approve kreditnya. Ketika mereka meng-approve dari suatu kredit, ya, mereka di pihak akuntan itu dia akan menjerat invoice-nya, ya, mengenerate invoice-nya dan juga dia akan uh, memberitahu seberapa banyak yang diperlukan kepada Departemen Manufacturing dan Produksi. Di bagian manufacturing dan produksi, dia akan merakit produknya, kemudian dia akan mengirimkan produknya. Seperti itu. Jadi di sini kegiatannya sudah jelas mereka harus ngapain, dan mereka harus berkoordinasi dengan divisi apa. Sehingga proses bisnis itu diusahakan ya, atau mungkin sesuaikan dengan kondisinya, dia memerlukan koordinasi dengan bagian atau divisi mana saja. Teknologi informasi meningkatkan proses bisnis dengan yang pertama adalah meningkatkan efisiensi proses yang ada dan yang kedua adalah mengaktifkan proses yang sepenuhnya baru. Dalam meningkatkan efisiensi proses yang ada, dia bisa mengotomatiskan langkah-langkah yang manual. Jadi misalkan nanti langkah-langkah yang manual itu kan harusnya pakai kertas ya. Jadi kalau misalkan di sini kita tahu untuk generate order berarti si sales harus datang ke customer-nya untuk mengetahui berapa produkkah yang mereka butuhkan. Setelah itu untuk mensubmit order, kan mereka sales itu pasti bekerja di luar kantor ya, karena dia harus menemui si customer. Nah, dia kalau misalkan si sales ini masih harus menggunakan kertas ya, mencatatnya menggunakan kertas, berarti kertas tersebut harus dikirim ke bagian akuntan sebagai tanda bahwa dia sudah mensubmit order tersebut. Nah, untuk perjalanannya saja dari customer ke accounting sudah berapa lama. Nah, itu sebenarnya bisa juga digunakan sistem informasinya. Sehingga dengan aplikasi contohnya pada mobile ya, pada smartphone, itu dia tinggal accept atau tidak dan nanti bagian accounting sudah ada notifikasinya ada submit order baru atau tidak. Baru dia akan melakukan cek kreditnya, di situ ada approve atau no. Nanti kalau misalkan approve, berarti dia akan secara otomatis untuk menjerat invoice. Jadi invoice ini secara otomatis. Nah, untuk mengassemble produk nanti di pihak Departemen Manufacturing dan Produksi, dia secara otomatis juga mendapatkan notif. Jadi di sini ada beberapa yang ke-cutting, yaitu ke-cutting dalam pihak waktu dan juga bahan baku ya. Jadi yang bahan bakunya tadi kita tidak perlu lagi kertas, tapi cukup dengan aplikasi saja yang dia merupakan sistem informasi. Kemudian yang kedua adalah waktu dari sales ke akuntingnya. Misalkan perjalanan dari sales ke akuntingnya bisa saja dalam sehari. Si akunting mendapatkan informasi bahwa ada order baru dari sales. Seperti itu. Nah, di situ memotong waktu sehingga nanti proses dari generate order menjadi ship product ataupun generate invoice itu lebih cepat. Nah, untuk yang kedua, dalam meningkatkan proses bisnis adalah mengaktifkan proses yang sepenuhnya baru. Jadi, bisa saja kita ubah aliran informasi. Maksud aliran informasi adalah step by step-nya ini bisa kita rubah yang menjadi lebih mudah. Contohnya adalah kalau kita membuat KTP ataupun merubah informasi yang ada di KTP, biasanya kita harus ke RT, ke RW, kemudian baru ke kelurahan, baru ke kecamatan, baru nanti ke Dispenduk Capil. Nah, sekarang semuanya kalau misalkan di Surabaya itu ada pelayanan satu atap. Nah, di situ kita bisa melakukan semuanya dalam satu atap. Jadi,
kita tidak perlu jalan dari RT, RW, kelurahan, kecamatan, kemudian ke Dispencapil. Jadi langsung semuanya bisa diurus pada pelayanan satu atap. Berarti nanti dia akan merubah aliran informasinya. Jadi di-cut. Itu juga bisa ganti langkah berurutan dengan langkah paralel. Jadi kalau berurutan dengan paralel, kalau berurutan tadi step by step-nya kan ini satu pindah ke kegiatan berikutnya pindah ke kegiatan berikutnya. Nah, kita bisa saja melakukan yang paralel. Jadi paralel itu dilakukan secara bersama-sama ya. Kemudian hilangkan penundaan dalam pengambilan keputusan. Jadi bagaimana pengambilan keputusan ini bisa juga penundaannya adalah dengan mengotomatiskan, itu juga bisa ya. Misalkan kita membuat invoice, kita tidak perlu menghitungnya secara manual dan membuatkan kwitansi atau lain sebagainya. Bisa saja kwitansi itu secara elektronik seperti itu. Kemudian mendukung model bisnis baru secara otomatis. Kalau misalkan tadi yang awalnya transaksional atau yang tradisional seperti itu ya, bisa menjadi yang lebih modern atau menggunakan teknologi informasi ataupun sistem informasi. Setelah kita mempelajari mengenai proses bisnis dan sistem informasi, saya akan menjelaskan beberapa contoh atau jenis dari suatu sistem informasi. Yang pertama adalah sistem pemrosesan transaksi. Jadi di sini suatu transaksi itu dilakukan secara sistematis atau menggunakan sistem. Nah, di sini untuk sistem pemrosesan transaksi, dia melayani manajer dan juga staf operasional karena memang transaksinya antara mereka berdua. Kemudian melakukan dan mencatat transaksi rutin harian yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Contohnya entry pemesanan penjualan, penggajian ataupun pengiriman. Jadi di sini sama dengan contoh yang sebelumnya, di mana untuk mengentry pesanan bisa menggunakan aplikasi pada smartphone. Penggajian kita hanya transfer, untuk detail dari penggajiannya pun juga bisa menggunakan sistem informasi sehingga transparansi dari cara penggajian atau perhitungan dari penggajian itu bisa dilihat oleh setiap penerimanya. Kemudian untuk pengiriman. Nah, misalkan di pengiriman ini kita tahu kalau pengiriman seperti JNE, Tiki, JNT, dan lain sebagainya seperti itu, kita bisa juga melakukan tracking check ya, pelacakan. Nah, pelacakan tersebut kita tahu bahwa nanti, oh pelacakannya barusan dikirim atau barusan diambil. Setelah itu masih masuk dalam kotanya pengirim, belum dikirim ke kota atau kabupatennya si penerima dan seterusnya. Dari proses tersebut itu juga bisa kita cek. Dari sini kita juga tidak kejelasan dari paketan kita juga bisa kita tahu sampai di mana. Jadi kita bisa menilai pihak pengiriman tersebut cukup bagus atau tidak. Nah, sistem pemrosesan transaksi, dia juga mengizinkan manajer untuk memantau status operasi dan hubungan dengan lingkungan eksternal. Jadi di sini dengan statusnya tadi, dia sudah terkirim atau belum, berapa lama, dia bisa memantau si manajer ini. Dengan memantau kalau misalkan lama sekali antara masuk dan juga nyampe ke penerima, itu bisa kita gunakan sebagai pengambilan keputusan ya, dasar dari pengambilan keputusan. Sistem pemrosesan transaksi dia juga melayani tujuan dan pengambilan keputusan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi nanti dengan adanya keputusan yang baru, maka sistem informasi tersebut bisa diupdate ya, sehingga tujuannya lebih tercapai. Nah, contoh dari sistem informasi penggajian. Di sini kita tahu sistem pemrosesan transaksi untuk pemrosesan penggajian, dia menangkap data transaksi dari pembayaran
karyawan seperti kartu waktu ya. Jadi di situ adalah dia masuknya kapan, pulangnya kapan, itu juga bisa menggunakan suatu sistem. Nah, keluaran sistem termasuk laporan online dan juga hard copy untuk manajer dan gaji karyawan. Nah, di sini yang diperlukan dari sistem informasi penggajian itu adalah data mengenai karyawan. Kemudian ya, yang masuk ke dalam payroll system itu sistem penggajiannya yang pertama adalah employee data atau data karyawan. Di situ termasuk berapa lama ya, di sini employee number-nya berapa, namanya siapa, alamatnya di mana, kemudian pay rate-nya berapa. Jadi pay rate itu dia contohnya kalau misalkan golongan 3 berapa, golongan 4 berapa, dan seterusnya. Gross pay-nya berapa, tax-nya berapa, dan seterusnya. Yang perlu dibayar, yang masuk berapa, dibayar berapa, dan seterusnya. Setelah itu nanti dari data tersebut masuk ke dalam sebuah sistem ya. Di sistem tadi dia bisa aja digunakan untuk online queries. Jadi online queries itu kita bisa mengecek semuanya atau datanya bisa diakses dalam sebuah PC. Dan juga pastinya butuh database ya. Database itu penyimpanan datanya. Dari sini jadi nanti dari payroll system selain bisa dilihat dalam PC lain, dia juga harus disimpan. Kemudian dia bisa digunakan untuk uh, paycheck ya, jadi untuk penggajian dari karyawan ataupun ke uh, government agency. Jadi ada agen dalam yang memasukkan karyawan dalam perusahaan tersebut. Jadi terkadang perusahaan yang besar itu karyawannya bukan semuanya murni dapat dari mereka open recruitment-nya perusahaan tersebut. Tetapi mereka juga bisa melalui beberapa agensi ya, agensi atau perusahaan lainnya. Jadi ada kontraknya bahwa si karyawan A merupakan agensi dari perusahaan B. Jadi nanti masuk gajinya itu masuk ke perusahaan B terlebih dahulu, baru nanti di situ karena memang perusahaan B dan juga karyawan A tadi sudah menekan sebuah kontrak di mana misalkan gajinya itu nanti akan dipotong 1% untuk si perusahaan B tersebut. Ya, karena upahnya dia memperoleh mencarikan pekerjaan karyawan A tersebut. Seperti itu. Jadi gajinya yang dari perusahaan asli itu masuk ke perusahaan B, baru perusahaan B itu akan memberikan ke karyawan A seperti itu. Kemudian dia juga bisa untuk manajemen report ya, penggajiannya sesuai atau enggak, pengeluarannya berapa dan lain sebagainya. Dan bisa juga untuk yang atasan lainnya ya, untuk ke pihak-pihak yang di atasnya. Misalkan dengan dari data ini di-compare dengan data yang lainnya, contohnya adalah keuntungan dari perusahaan atau pemasukan dari perusahaan seperti apa, kayak gitu. Kemudian ada juga jenis sistem informasi yaitu intelligent business. Intelligent business itu alat data dan perangkat lunak untuk mengatur dan menganalisa data. Digunakan untuk membantu manajer dan penggunaan membuat keputusan yang lebih baik. Jadi di sini juga bisa sebagai otomatisasi juga bisa. Jadi di sana data itu dimasukkan kemudian sudah langsung akan diproses atau dianalisis oleh sistem informasi sehingga nanti dia akan memunculkan suatu informasi yang digunakan sebagai dasar keputusan. Contohnya salah satu yang pernah saya pelajari itu adalah ada data pembayaran pajak per bulannya, ya. Pembayaran pajak kan termasuk pendapatan dari suatu daerah, di mana setiap departemen tersebut, ya, itu setiap pajak yang ada itu mereka memiliki target yang harus tercapai dalam waktu 1 tahun. Nah, oleh karena itu, terkadang bisa saja target tersebut terpenuhi atau tidak. Nah, mereka supaya target itu terpenuhi, maka mereka menggunakan suatu alat yaitu peramalan ya atau time series forecasting. Nah, dari situ nanti kita tahu
untuk bulan pertama datanya berapa, di forecast setelahnya, jadi bulan kedua sampai bulan ke-12, baru ditotal ya, baru ditotal itu bisa jadi dengan informasi yang sebelumnya, tapi terutama juga adalah yang bulan pertama. Nanti ditotal berarti jumlahnya memenuhi target atau tidak. Kalau misalkan tidak memenuhi target, berarti kira-kira nanti kebijakan atau keputusan apakah yang perlu dilakukan supaya terjadi peningkatan pada bulan berikutnya. Setelah itu, nanti bulan kedua sudah jalan, berarti datanya juga sudah masuk ya. Kalau datanya sudah masuk, dia akan menganalisa lagi, memforecast bulan ketiga sampai dengan bulan ke-12. Kemudian dijumlahkan dari bulan 1 sampai 12 sesuai target atau tidak. Berarti ini adalah secara real karena mereka melakukan atau mengupdate-nya setiap bulan. Sedangkan kalau misalkan mereka mengupdate-nya itu adalah dari tahun sebelumnya, jadi kira-kira targetnya untuk tahun depan itu berapa ya, itu bisa saja diambil dari data tahun-tahun sebelumnya. Sehingga nanti targetnya memenuhi atau enggak. Kalau misalkan targetnya tidak memenuhi, berarti nanti ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan supaya dapat memenuhi target tersebut. Atau mungkin itu bisa dijadikan base dalam pembuatan target. Seperti itu ya. Jadi itu termasuk keputusan yang bisa diambil oleh pihak manajemen. Contoh jenis sistem informasi berikutnya adalah sistem intelligent business. Jadi intelligent business itu tadi adalah yang seperti ini. Kemudian sistemnya bisa saja dia dari sistem informasi manajemen, sistem pendukung keputusan ataupun sistem pendukung eksekutif. Jadi di sini bisa saja untuk sisi apanya ya. Setelah ini nanti akan saya jelaskan satu persatu juga mengenai ketiga jenis dari sistem intelligent business ya. Sebelum itu, maka ada sesi interaktif dari suatu teknologi. Bisakah airline menyelesaikan masalah penanganan bagasi mereka? Jadi sebenarnya bagasinya sih sebuah penerbangan ya, itu cukup atau enggak dilihat dari, atau yang perlu kita diskusikan adalah jenis transaksi apa yang ditangani oleh sistem penanganan bagasi. Jadi kita harus tahu dulu sebenarnya sistem penanganan bagasi yang ada di airlines itu menangani apa aja. Misalkan dia pengirim bagasinya pure bagasi dari penumpang atau juga terdapat pengiriman paket seperti itu. Kemudian transaksinya bisa melalui apa aja dan kegiatannya apa saja. Yang kedua adalah apa saja komponen manajemen organisasi dan teknologi dari sistem penanganan bagasi. Jadi di sini nanti komponen manajemen berarti manajemennya siapa saja, organisasi atau departemennya siapa saja, teknologi alat-alat yang dibutuhkan itu dari sistem penanganan bagasi apa saja. Yang ketiga adalah apa masalah yang coba dipecahkan oleh sistem penanganan bagasi ini. Diskusikan dampak bisnis dari masalah ini. Apakah sistem penanganan bagasi saat ini merupakan solusi untuk masalah ini? Jadi kita harus tahu dulu masalah yang ingin kita pecahkan itu apa, atau masalah yang terjadi dulu ya, yang terjadi dulu itu apa, baru kita nanti akan mencari sebuah solusinya. Yang keempat adalah jenis laporan manajemen apa yang dapat dihasilkan dari data dari sistem ini. Jadi nanti setelah datanya ada, bermasalahnya ada, mungkin pelaporannya ada, kemudian kita analisa statistiknya seperti apa, itu juga perlu dibutuhkan dalam menemukan solusi dan juga bagaimana cara atau format laporannya ke dalam pihak manajemen. Kita masuk jenis yang sistem intelligent business yang pertama, yaitu sistem informasi manajemen, di mana dia adalah sistem yang melayani manajemen menengah. Masih ingat manajemen menengah itu adalah banyak-banyak adalah yang scientist ya, dia adalah yang memiliki background pendidikan. Jadi pendidikan maksud di sini bukan pendidikan matematika, pendidikan fisika, bukan seperti itu. Tapi kita orang-orang yang
melebihi pendidikan daripada SMA. Jadi kita tidak melakukan praktikum saja, tapi juga kita bisa menganalisa. Cara berpikirnya lah yang kita gunakan. Dari sistem informasi manajemen, dia akan memberikan laporan kinerja perusahaan saat ini berdasarkan data dari TPS. TPS ini adalah singkatan dari Transaction uh, Process System, kalau nggak salah ya. Tadi adalah sistem pemrosesan transaksi, ya bahasa Indonesia-nya seperti itu. Tapi disingkat dalam bahasa Inggrisnya TPS. Dia di sistem informasi manajemen juga memberikan jawaban atas pertanyaan rutin dengan prosedur yang telah ditentukan untuk menjawabnya. Jadi daripada kita melakukan analisa yang berulang kali untuk pertanyaan rutin, kita juga bisa membuat suatu sistem yang bisa menjawabnya secara rutin pula. Jadi kita tidak perlu melihatnya atau membuat analisanya secara rutin. Kita hanya perlu membuat keputusan yang bisa kita lakukan dari hasilnya tadi. Biasanya di sistem informasi manajemen itu memiliki sedikit kemampuan analitis karena memang di manajemen menengah berarti butuh orang-orang yang bisa melakukan sebuah analisa. Nah, di sini adalah bagaimana sistem informasi manajemen mendapatkan data mereka dari jenis sistem informasi organisasi. Nah, di sini ada transaction process system ya, processing ya. Jadi sistem pemrosesan transaksi dan juga ada sistem informasi manajemen. Dalam sistem yang diilustrasikan oleh diagram ini, 3 sistem proses transaksi menyediakan data dari transaksi ringkasan ke sistem pelaporan manajemen information system ya, di mana pada akhir periode waktu. Jadi nanti misalkan inginnya pelaporannya itu bulanan atau mungkin 3 bulanan dan seterusnya. Manajer mendapatkan akses ke data organisasi melalui sistem informasi manajemen yang memberikan mereka laporan yang sesuai. Jadi di sini si sistem processing transaction itu adalah dia melakukan order file, kemudian produk master file dan juga accounting file. Di mana order file itu dia akan melakukan order processing system. Dan untuk yang produk master file itu dia akan membuat material resource planning system. Jadi ada fungsinya sendiri-sendiri. Untuk yang accounting file adalah general ledger system, di mana dia akan menghasilkan file di sistem informasi manajemen yaitu expense data. Sedangkan dari order file itu adalah sales data. Jadi di order itu maksudnya diurutkan, mungkin saja nanti produk yang jual paling banyak itu apa, yang paling sedikit itu apa. Sedangkan dari produksi ya, itu dia akan melihat biaya produksinya dari setiap unit ataupun perubahan data untuk produknya. Dari ini semua itu dijadikan satu, yaitu sistem informasi manajemen, dan dari sistem informasi manajemen harus mengeluarkan sebuah report yang bisa dilihat pada suatu PC ataupun online, sehingga si manajer bisa mengambil keputusan dari suatu masalah yang ada. Contohnya dari laporan sistem informasi manajemen adalah menunjukkan data penjualan tahunan yang diringkas dan diproduksi oleh sistem. Ini adalah hasilnya. Dari sini kita tahu bahwa kode produk dari 4469 dengan dia adalah ternyata carpet cleaner ya, jasa di bidang jasa, berarti ini untuk pembersihan karpet. Dan terdapat area penjualan. Ada Northeast, kemudian South, Midwest, dan West. Dari sini kita bisa lihat untuk actual sales-nya paling besar itu adalah di Midwest ya, paling membutuhkan. Kemudian ada South, kemudian ada Northwest dan West. Padahal si manajer itu memprediksi atau membuat plan ya, membuat planning itu adalah keinginan, bukan keinginan sih istilahnya, rencana ya, di Northwest itu adalah yang paling besar, yaitu
4.800.000. Sedangkan yang paling kecil itu adalah pada West. Tapi kenyataannya di sini kita bisa tahu bahwa untuk yang Northwest ini tidak sesuai. Jadi di sini juga ada actual versus plan. Manakah sales region yang dia tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan? Ternyata ya, yang tidak sesuai itu adalah yang West dan juga Northwest. Paling yang tidak sesuai adalah Northwest. Berarti sebenarnya di Northwest ini apakah ada permasalahan seperti itu untuk yang jasa pembersihan karpet. Untuk yang di sini kita lihat kalau satu lebih berarti dia melebihi target yang sudah kita tentukan. Oke, untuk sistem pendukung keputusan ini merupakan sistem intelijen bisnis yang kedua, di mana di sistem pendukung keputusan dia melayani manajemen menengah juga ya. Kemudian mendukung pengambilan keputusan non rutin. Jadi di sini kalau non rutin contohnya apa dampaknya pada jadwal produksi jika penjualan bulan Desember naik 2 kali lipat? Pastinya di sini harus benar-benar dirombak karena memang ada sesuatu kegiatan atau sesuatu masalah yang baru yang tidak uh, tidak apa namanya, yang tidak sama dengan bulan-bulan sebelumnya. Kemudian di sistem mendukung keputusan itu dapat menggunakan informasi eksternal serta data TPS ya, Transactional Processing System atau dari data sistem informasi manajemen. Di sistem mendukung keputusan itu bisa saja dia berdasarkan model dan juga bisa saja berbasis data. Kalau berdasarkan model, dia adalah sistem perkiraan pelayaran seperti itu. Jadi yang modelnya itu sudah ada di dalamnya, kemudian nanti dia uh, sesuai dengan target atau enggak yang sudah diramalkan berdasarkan data yang ada dan diramalkan seperti itu. Jadi dia merupakan berdasarkan model karena modelnya sudah tertentu itu saja. Sedangkan kalau berbasis data itu adalah sistem analisis pemasaran intraweb. Jadi kalau di sini berdasarkan data kita tidak menggunakan suatu model atau analisa tertentu. Hanya saja kita tinggal melihat bahwa lokasi-lokasi mana saja sih yang dia memiliki pemasaran terbesar, seperti itu. Di sistem pendukung keputusan estimasi pelayaran ya, di sini contohnya adalah estimasi pelayaran. DSS ini beroperasi Decision Support Decision Support System atau DSS itu adalah sistem pendukung keputusan. Dia beroperasi pada visi yang kuat. Ini digunakan setiap hari oleh manajer yang harus mengembangkan tawaran pada kontrak pengiriman. Karena memang estimasi pelayaran itu adalah kita lihat jadwalnya catat atau tidak, memenuhi atau tidak. Jadi dilihat dari si filenya ya. Jadi kapalnya itu seperti apa, kecepatan dan kapasitasnya. Kemudian ada jarak apa ini ya, tempatnya kapal berlabuh itu, pelabuhannya. Antara pelabuhannya jauh atau tidak. Kemudian bagaimana dengan biaya bahan bakarnya. Kemudian bagaimana dengan histori atau mungkin dia perlu perbaikan kapal apa saja dilihat dari historinya. Kemudian berapa lama atau mungkin biaya yang dikeluarkan pada pelabuhan itu apa. Kemudian semuanya diproses menggunakan suatu model analisis dan nanti itu semua dilakukan divisi dan hasilnya bisa kita lihat secara online. Untuk sistem intelijen bisnis yang ketiga adalah sistem mendukung eksekutif. Nah, di sini dia adalah mendukung manajemen senior, jadi lebih tinggi daripada yang menengah ya, untuk menangani keputusan non-rutin, di mana membutuhkan penilaian, evaluasi, dan juga wawasan. Jadi nanti yang akan hasilnya itu tadi ada si manajemen senior ini dari hasil sistem informasinya dia akan menilai karyawannya, mengevaluasi karyawannya atau produknya juga bisa dengan menggunakan wawasannya atau pemikiran yang dia punya. Seperti itu.
Di sistem pendukung eksekutif, dia akan memasukkan data tentang peristiwa eksternal, misalnya undang-undang pajak atau pesaing baru, serta informasi ringkasan dari sistem informasi manajemen dan sistem pendukungan keputusan internal. Jadi di sini memang benar-benar dia harus bisa tahu peristiwa-peristiwa yang ada, ya, kondisi lingkungannya seperti apa, seperti itu. Contohnya dashboard digital dengan tampilan real-time dari kinerja keuangan perusahaan. Contoh yang paling real itu adalah modal kerja, piutang, hutang, arus kas, dan juga inventaris. Jadi karena dia real-time berarti itu juga bisa kita lihat dalam setiap waktu yang langsung terupdate, ya. Nah, di sini juga ada sesi interaktif juga, yaitu piloting projector dan gambler dari kapal keputusan. Setelah membaca kalian seksi interaktif tersebut, kita bisa mendiskusikan mengenai yang pertama adalah masalah manajemennya, organisasi, dan teknologi apa yang harus ditangani saat menerapkan kecukupan bisnis, lingkup bisnis, dan kokpit keputusan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana alat pengambilan keputusan ini mengubah cara perusahaan menjalankan bisnisnya, seberapa efektif mereka dan mengapa. Yang ketiga adalah bagaimana sistem ini terkait dengan strategi bisnis dari P&G. Nah, jenis sistem informasi berikutnya adalah aplikasi perusahaan. Biasanya digunakan untuk mengelola informasi yang digunakan dalam sistem yang sudah dibahas di sebelumnya. Di mana di aplikasi perusahaan itu sistem untuk menghubungkan dengan perusahaannya. Dia juga ada rentang area fungsional, kemudian jalankan proses bisnis di seluruh perusahaan, sertakan semua tingkat manajemen. Jadi dia akan menyangkup dalam beberapa tingkatan manajemen. Ada 4 aplikasi utama, jadi 4 aplikasi utama itu bisa saja kayak di universitas itu ada sistem informasi akademik mahasiswa, ada juga sistem nggak ada informasi ya, sistem akademik mahasiswa yaitu SIAM dan sistem akademik dosen itu SIADO. Nah, di perusahaan yang pertama adalah sistem perusahaannya, yang kedua adalah manajemen rantai pasokan, yang ketiga adalah manajemen hubungan pelanggan, dan yang keempat adalah manajemen pengetahuan. Nah, arsitektur aplikasi perusahaan, di sini aplikasi perusahaan mengotomatiskan proses yang menjangkau beberapa fungsi bisnis dan tingkat organisasi, serta bisa meluas ke luar organisasi. Nah, dari gambar tersebut, ya, gambar ini itu menggambarkan bahwa sistem perusahaan adalah database yang sangat besar dan beragam yang menarik informasi dari banyak bagian perusahaan dan memungkinkan proses baik di perusahaan, untuk seluruh perusahaan ya, di tingkat organisasi yang berbeda, serta dengan pemasok dan pelanggan. Segitiga ini, dia akan mewakili organisasinya dengan warnanya yang berbeda-beda ini untuk 4 fungsi bisnis utamanya, yaitu sales dan marketing, manufacturing and production, kemudian finance and accounting, dan human resource ya. Itu adalah organisasi yang ada pada perusahaan. Kemudian dua bentuk oval ini dia menunjukkan bahwa arsitektur aplikasi perusahaan menggabungkan sistem yang digunakan dalam penjualan dan pemasaran, memungkinkannya untuk berkomunikasi satu sama lain dan secara eksternal dengan pemasok dan pelanggan. Jadi dia juga bisa komunikasinya dengan supplier, bisnis partner maupun dengan customer ataupun distributor ya. Ini dari sini juga itu dia bisa lihat bahwa dia menggabungkan informasi yang disediakan oleh sistem manajemen pengetahuan, sistem manufaktur ya, dan keuangan serta sistem perusahaan lainnya. Jadi ada enterprise dan sebagainya. Tujuan dari menggabungkan data dan informasi dari semua sumber ini adalah untuk mengaktifkan dan mengotomatiskan proses bisnis lintas fungsi dan menyediakan informasi yang akurat untuk membantu pengambilan keputusan. Nah, jenis
sistem informasi berikutnya adalah sistem perusahaan. Mohon maaf, sistem perusahaan itu adalah nomor 1 dari keempat aplikasi utama pada perusahaan, di mana di sistem perusahaan itu biasanya dia mengumpulkan data dari berbagai fungsi perusahaan dan menyimpan datanya dalam satu tempat penyimpanan data pusat. Dia akan menyelesaikan masalah data terfragmentasi dan juga memungkinkan dari sistem tersebut digunakan untuk koordinasi aktivitas sehari-hari maupun respon efisien untuk pesanan pelanggan, produksi, dan inventaris. Selain itu juga dia akan membantu manajer membuat keputusan tentang operasi harian dan perencanaan jangka panjang. Aplikasi yang kedua yang paling utama pada perusahaan adalah sistem manajemen rantai supply. Dalam bahasa Inggrisnya adalah supply chain management, SCM. Ini cukup update atau cukup sering digunakan pada statistik, di mana dia adalah mengelola hubungan perusahaan dengan pemasoknya. Kemudian membagikan informasi tentang pesanan, produksi, tingkat persediaan, pengiriman produk, dan layanan. Tujuan dibuatnya dari sistem manajemen rantai supply itu adalah jumlah produk yang tepat ke tujuan dengan jumlah waktu dan biaya yang paling sedikit. Jadi cost production dan juga cost lainnya yang dikeluarkan itu sedikit, tapi jumlah produk yang sampai ke tujuan itu banyak. Aplikasi berikutnya adalah sistem manajemen hubungan pelanggan, di mana dia memberikan informasi untuk mengkoordinasikan semua proses bisnis yang berhubungan dengan pelanggan, yaitu penjualan, pemasaran, dan pelayanan pelanggan. Selain itu, sistem manajemen hubungan pelanggan juga membantu perusahaan mengidentifikasi, menarik, dan mempertahankan pelanggan yang paling menguntungkan. Ya. Kemudian ada juga aplikasi berikutnya yaitu sistem manajemen pengetahuan atau KMS, Knowledge Management System. Dia mendukung proses untuk menangkap dan menerapkan pengetahuan dan keahliannya, yaitu cara membuat, memproduksi, mengirimkan produk, dan layanan. Sistem manajemen pengetahuan juga mengumpulkan pengetahuan dan pengalaman internal dalam perusahaan dan sediakan bagi karyawan. Jadi dia digunakan untuk karyawan juga. Dia juga berisi mengenai tautan ke sumber pengetahuan eksternal. Nah, juga digunakan untuk meningkatkan integrasi dan memperlancar arus informasi. Nah, di arus informasi kita harus ingat lagi apa itu definisi dari intranet dan juga extranet ya. Untuk yang di intranet itu ada situs web internal perusahaan hanya dapat diakses oleh karyawan saja. Jadi nanti memang benar-benar oleh karyawan. Kemudian extranet contohnya adalah situs web perusahaan hanya dapat diakses secara eksternal oleh vendor dan juga pemasok. Sering digunakan untuk mengkoordinasikan rantai pasokan. Kemudian ada juga dari jenis sistem informasi yaitu bisnis elektronik, di mana penggunaan teknologi digital dan internet untuk mendorong proses bisnis utama. Nah, di sini kita tahu bahwa banyak sekali perdagangan elektronik. Yang pertama adalah bagian dari e-bisnis itu sendiri e-commerce. Tapi di sini adalah bisnis Kemudian membeli dan menjual barang dan jasa melalui internet. Kemudian juga ada contohnya adalah e-government. Dia menggunakan teknologi internet untuk menyampaikan informasi dan pelayanan kepada warga negara, karyawan maupun bisnisnya itu sendiri. Sebenarnya banyak lagi jenis yang lainnya yang dapat kalian pelajari sendiri dari berdasarkan pengalaman kalian. Untuk jenisnya sampai sini dulu ya. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Sampai jumpa part berikutnya.